kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya
yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat sekalian. Selamat bergabung di dalam kebaktian Indonesian Reformed Church pada hari ini, tanggal 30 Agustus. Dan tanpa terasa sudah 5 bulan kita menjalani kebaktian secara online. Saya berharap untuk kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan masih dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita masih mau belajar dari kehidupan Musa. Karena tema pada pagi hari ini adalah Lessons from Moses' Failure. Dan mari jemaat, kita mau ambil waktu sejenak untuk kita boleh sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, untuk kita boleh sama-sama memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Ajakan beribadah terambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita mau mulai ibadah pagi hari ini dengan memuji dan menyembah Tuhan kita. Untuk kita menyanyikan lagu Segala Pujian Bagi Tuhan. Orang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu minggu yang sudah kita lewati, mungkin tanpa terasa kita seringkali mengecewakan Tuhan di dalam segala tindakan kita, pikiran kita. Marilah, kalau pada saat ini kita mau mengambil hati, kita mau berdoa, kita mau menundukkan kepala kita mau berdoa untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk kita boleh sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kalau kami pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Dimanapun kami berada Bapa pada saat ini, kami sedang mengikuti kebaktian secara online. Kami boleh mengucap syukur Bapa untuk segala sesuatu yang Kau sudah boleh berikan dalam kehidupan kami. Dan kalau pada saat ini Bapa, kami mau sama-sama datang ke hadirat-Mu. Di dalam segala kelemahan kami coba boleh menilik ke belakang untuk minggu yang sudah kami lewati, Bapak. Mungkin ada hal-hal di dalam kehidupan kami yang memang tidak layak di hadapan-Mu, Bapak. Mungkin dalam kehidupan kami mengecewakan-Mu. Ampuni kami, setiap anak-anak-Mu, Bapak. Pimpin dan sertai kami, Bapak, di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk hidup dengan lebih baik lagi, Bapak. Bapak, kami tidak bisa berjalan sendiri, tapi kami percaya di dalam kehidupan kami mau berserah kepadamu. Kami mau percaya bahwa Engkau boleh memimpin kehidupan kami. Sertai kami, Bapak, agar kami boleh terus menjadi anak-Mu, menjadi anak terang-Mu dimanapun kami berada, Bapak. Baik di dalam pekerjaan kami, baik juga di dalam keluarga kami, ataupun di dalam rumah tangga kami, Bapak. Kami percaya Kau boleh menyertai kami satu persatu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kau boleh layakan kami, dan saat ini kami boleh sama-sama datang dan menyembah-Mu, Bapak. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tanah Putra-Mu tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru, terambil dari Filipi 2, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Filipi 2, ayat 14 sampai 17, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Saudara, pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan, dan kalau kita melihat ke belakang, di dalam kehidupan kita, seringkali rencana-rencana yang kita siapkan itu tidak sejalan
dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kadang kita tidak mengerti kenapa ada hal-hal yang justru kita kehendaki tapi tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita? Dan tidak jarang pula kita kecewa sama Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita tidak pernah mengerti kenapa harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, Tuhan mau adalah percaya, beriman, dan bergantung kepadanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menggali firman Tuhan dan mencari pimpinannya dalam menghadapi kehidupan ini. Kita nyanyikan Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan saya baca dari kitab Bilangan pasal ke-20 ayat pertama hingga ke-12 dan Ulangan pasal ke-34 ayat pertama hingga ke-7. Bilangan pasal 20 ayat pertama berbunyi demikian. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ulangan pasal 34 ayat pertama. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah, dan terima kasih untuk kesempatan untuk kami membaca firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin untuk boleh belajar kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau singkapkan kepada kami melalui 2 perikop Alkitab yang kami baca pada pagi hari ini. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Singkapkanlah kebenaran-Mu kepada kami. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, supaya boleh menguraikan firman Tuhan dengan jelas. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita belajar sebuah topik
yaitu tentang kegagalan Musa. Kita akan belajar tentang kegagalan yang pernah dialami Musa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan setiap kita di dunia ini diwarnai dengan peristiwa demi peristiwa, momen demi momen dalam hidup kita. Di antara berbagai peristiwa, berbagai momen yang ada dalam kehidupan kita, ada peristiwa tertentu, ada momen tertentu yang membawa akibat, membawa dampak dan konsekuensi yang sangat besar untuk kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, kira-kira peristiwa apa, momen apa dalam kehidupan kita yang paling kita sesali? Di dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini, apa peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita yang paling kita sesali? Barangkali ada yang berkata, peristiwa yang paling saya sesali dalam hidup saya adalah ketika saya mengambil keputusan untuk drop out dari universitas. Sehingga hari ini saya tidak bisa bekerja di bidang yang saya mau karena saya tidak memenuhi kualifikasi. Barangkali ada orang lain yang mengatakan, pengalaman peristiwa yang paling saya sesali dalam hidup saya adalah ketika saya kurang hati-hati, ketika saya kurang cermat, saya melakukan investasi yang akhirnya gagal, sehingga saya harus kehilangan rumah saya harus kehilangan modal saya, dan saya harus memulai lagi dari bawah, dari nol. Atau barangkali ada orang yang akan berkata bahwa hal yang paling menyedihkan atau hal yang paling saya sesali dalam hidup ini adalah ketika saya terbakar oleh emosi, ketika saya tidak hati-hati sehingga saya menyebabkan orang lain terluka, orang lain tersakiti, atau orang lain kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita terdiri dari rangkaian peristiwa demi peristiwa. Ketika kita bertanya kepada Musa, kira-kira peristiwa apa, momen apa dalam kehidupannya yang paling berkesan bagi dia? Barangkali Musa akan menjawab, peristiwa ketika dia bisa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka. Atau barangkali Musa akan menjawab peristiwa ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi hambanya dalam peristiwa semak yang berapi. Atau barangkali Musa akan menjawab peristiwa yang paling berkesan dalam hidupnya ketika Tuhan memakainya untuk membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa menyeberang ke negeri perjanjian. Atau barangkali Musa akan bercerita tentang bagaimana Tuhan memakai dia untuk melakukan 10 tulah di Mesir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apabila kita bertanya kepada Musa, kira-kira peristiwa apa, momen apa dalam kehidupannya yang paling dia sesali? Saya yakin Musa akan menceritakan perikop yang ada yang kita baca hari ini sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah kegagalan yang paling disesali oleh Musa dalam kehidupannya. Sebuah peristiwa yang terjadi di akhir dari kehidupan Musa. Bapak Ibu Saudara, ayat pertama berkata demikian. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Saudara, beberapa penafsir Alkitab berpendapat bahwa bulan pertama di sini adalah bulan pertama pada tahun ke-40, yaitu tahun yang terakhir ketika bangsa Israel harus mengembara di padang gurun, berputar-putar di sana oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Itu berarti angkatan yang baru dari umat Israel hari ini adalah angkatan yang baru. Angkatan yang berusia 25 tahun ke atas semuanya sudah mati di padang gurun ketika mereka harus menggembara di padang gurun selama 40 tahun. Ini adalah sebuah angkatan yang baru, generasi yang baru. Dan di sini juga dikatakan,
kakak dari Musa, yaitu Miriam, juga mati pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa ini membawa duka cita bagi Musa. Musa kehilangan kakaknya, saudara. Dan Musa juga sedang berhadapan atau sedang mengalami sebuah masa transisi di mana ini waktunya bangsa Israel akan masuk ke negeri perjanjian. Di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah masa transisi itu, Musa harus mengalami krisis yang lain dengan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa tidak ada air di sana, sehingga umat Israel menjadi panik. Lalu mereka mengeluh, mereka datang kepada Musa, mereka mengeluh dan mereka menyerang Musa dengan kata-kata yang menyakitkan. Alkitab mengatakan kepada kita, akhirnya Musa tersulut emosinya. Musa juga menjadi marah. Kita tidak tahu mengapa Musa menjadi begitu marah. Barangkali alasannya adalah karena Musa sedang berduka cita. Oleh karena dia baru saja kehilangan kakaknya, yaitu Miriam. Atau barangkali alasan yang lain karena kelelahan yang dialami oleh Musa. Karena sekian lamanya, bertahun-tahun, dia memimpin umat Israel. Atau barangkali Musa khawatir bangsa Israel kembali melakukan kesalahan, kebodohan. Sehingga mereka harus kembali mengembara di padang gurun untuk 40 tahun ke depan. Kita tidak tahu alasan yang jelas. Yang kita tahu di sini adalah umat Israel mengeluh kepada Musa dan Musa tersulut emosinya. Ayat ke-6 hingga ayat ke-8 mencatat demikian. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Tuhan di tengah-tengah kesabarannya, Tuhan di tengah-tengah belas kasihannya yang ajaib, memberikan sebuah perintah yang sederhana kepada Musa. Perintahnya adalah, ambillah tongkatmu, berkatalah kepada bukit batu itu, dan air akan keluar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dikatakan Musa kembali kepada umat Israel dan melakukan sesuatu yang paling disesali Musa sepanjang hidupnya. Apa yang dilakukan? Ayat ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Musa di sini? Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu itu, maka airnya akan keluar. Tetapi Musa melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu dikatakan Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Mungkin bagi kita, apa yang dilakukan oleh Musa ini adalah kesalahan kecil dibandingkan dengan dedikasi, pelayanan, pengorbanan Musa selama bertahun-tahun memimpin bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak demikian di mata Tuhan. Ayat ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun,
karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dalam ayat ini, Tuhan menyatakan ada 3 kegagalan, ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh Musa dan oleh Harun. Yang pertama, Musa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan itu adalah bentuk dari ketidaktaatan. Musa tidak melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Barangkali kita bisa membela Musa dengan mengatakan bahwa yang penting airnya keluar. Bukankah itu tujuannya? Tidak penting apakah Musa memukul batu itu atau berkata kepada batu itu. Yang penting hasilnya, yang penting airnya keluar. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan, setiap bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan adalah bentuk dari ketidaktaatan. Itu yang pertama. Kegagalan kedua, Musa tidak menghormati Allah sebagai Allah yang suci dalam peristiwa ini. Perhatikan kata Musa di ayat ke-10. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara perhatikan, Musa berkata, kami, we, bukan Tuhan, bukan God. Secara tidak langsung, Musa sedang mengambil kredit yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Atau secara tidak langsung, Musa sedang mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, ketidaktaatan yang dilakukan Musa di sini dilakukan di depan mata seluruh bangsa Israel. Jadi ini berarti dosa yang dilakukan oleh Musa itu bukan dosa pribadi, private sin, melainkan dosa yang bersifat publik, public sin, karena baik Musa maupun Harun melakukan dosa ini di mata bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai di sini apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Dari peristiwa ini kita belajar yang pertama. Peristiwa ini mengingatkan kita semua tentang betapa sulitnya kita mengontrol emosi dan amarah kita. Tuhan pernah memberikan kesaksian bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Tetapi dalam hal ini, Musa gagal. Dalam peristiwa ini, Musa gagal. Ketika kita menyelidiki peristiwa ini, mungkin kita bisa memaklumi kondisi Musa. Karena betapa beratnya tugas Musa berhadapan dengan umat Israel yang selalu mengeluh, yang begitu tegar tengkuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan tidak ada excuse. Di hadapan Tuhan tidak ada masalah. Kita sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, Roh Kudus dalam hati kita, hidup kita, yang memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Dan dari peristiwa ini, hal yang kedua yang kita pelajari adalah, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromikan. Ketika kita mulai berkompromi dalam ketaatan kita terhadap perintah Tuhan, maka hal itu akan memimpin kita kepada kompromi-kompromi yang lain. Perintah Tuhan kepada kita adalah sesuatu yang tidak boleh kita kompromikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang pemimpin, ada beban dan tanggung jawab yang berat yang Tuhan taruh di pundak kita. Sebagai seorang pemimpin, kita pasti punya pengikut. Oleh karena itu, apabila kita melakukan kesalahan,
maka seringkali kesalahan kita pun akan berakibat bagi orang-orang yang kita pimpin. Contoh, saudara, beberapa kali di Jakarta, ketika saya bersama dengan rombongan dari gereja akan melakukan pelayanan ke rumah duka atau mungkin ke krematorium ataupun ke tempat pemakaman, saya salah jalan. Dan akibat dari kesalahan saya itu, rombongan, konvoi, kendaraan yang mengikuti saya juga ikut salah jalan. Di dalam situasi seperti itu, ada orang berkata kepada saya demikian, sebetulnya mereka tahu bahwa saya salah jalan. Tetapi karena mereka tahu saya adalah pendeta, saya adalah pemimpin, maka mereka tetap saja mengikuti saya. Atau ada yang berpikir, barangkali saya tahu jalan pintas untuk ke tempat tujuan tersebut. Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang kita lakukan sebagai pemimpin, itu seringkali bukan hanya menyangkut kita, tapi juga memiliki efek, dampak bagi orang-orang yang kita pimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa konsekuensi dari kegagalan Musa di sini? Apa konsekuensi yang harus dihadapi oleh Musa oleh karena kegagalannya menaati perintah Tuhan di sini? Selama 40 tahun, Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri perjanjian. Selama 40 tahun, Musa menantikan hari di mana dia bisa masuk ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub ratusan tahun sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang Musa harapkan? Apa yang Musa nanti-nantikan, itu tidak akan terjadi. Dan barangkali inilah penyesalan terbesar kedua dari Musa. Penyesalan pertama dari Musa adalah ketika ia melakukan kesalahan, kegagalan, yaitu ia tidak menaati Tuhan, perintah Tuhan secara maksimal. Hal yang kedua yang disesali oleh Musa dalam kehidupannya adalah ia tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian, ke tanah Kanaan. Mari kita melihat Ulangan pasal 34 ayat pertama. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, prinsip apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan tetap setia sekalipun kita sebagai manusia seringkali tidak setia. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Musa gagal untuk memasuki tanah perjanjian, namun Tuhan tidak melupakan janjinya kepada orang Israel. Sekalipun Musa tidak sempat menyaksikan tanah Kanaan secara fisik dengan kehadirannya, tetapi umat Israel tetap akan mengalami Tuhan menggenapi janjinya, membawa mereka masuk ke negeri perjanjian. Karena Tuhan ada Tuhan yang setia dengan janjinya. Prinsip kedua, para pemimpin akan pergi, tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Para pemimpin boleh datang dan boleh pergi, tetapi pekerjaan Tuhan tetap akan berjalan, akan terlaksana.
dikatakan bahwa pada waktu Musa meninggal, dikatakan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Artinya Musa masih mampu untuk melayani dan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan, waktu dan kesempatan Musa sudah selesai. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada Musa sudah berakhir. Dan ini adalah sebuah prinsip yang harus kita pelajari dan harus kita ingat. Bahwa di dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada seorang pemimpin pun yang tidak bisa digantikan orang lain. Semua pemimpin bisa digantikan orang lain. Kadang-kadang ada pemimpin yang seharusnya sudah waktunya turun karena faktor usia atau mungkin karena faktor yang lain. Tetapi mereka tetap mau bertahan karena mereka merasa seolah-olah tidak ada orang yang bisa menggantikan dia. Tetapi dari prinsip ini, dari firman Tuhan ini, kita belajar satu hal. Tidak ada seorang pemimpin pun yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Mengapa? Karena pelayanan adalah milik Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah milik Tuhan. Tuhan sanggup untuk menempatkan orang yang baru untuk meneruskan pelayanannya. Ada banyak pemimpin yang mengakhiri pelayanannya sebelum melihat visi atau mimpinya tercapai. Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, punya sebuah mimpi yang sangat besar dalam hidupnya, yaitu dia ingin perbudakan itu bisa diakhiri untuk selama-lamanya dari Amerika. Tetapi ia belum sempat melihat mimpinya itu menjadi kenyataan ketika perbudakan dihapuskan dari negara Amerika. Martin Luther King Jr. yang berjuang untuk kesetaraan dari orang di Amerika, baik orang yang kulit hitam maupun yang kulit putih, saudara. Dia meninggal tanpa sempat menyaksikan bagaimana diskriminasi ras itu sungguh-sungguh dihapuskan dari negara Amerika. Ada banyak tentara yang mati sebelum sempat melihat apa yang diperjuangkannya melalui peperangan yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan dan tugas kita semua adalah melakukan dan mengerjakan dengan tekun dan setia setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu ada tugas kita. Itu ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Musa adalah salah satu pemimpin terbesar di dalam Alkitab, pemimpin terbesar dalam perjanjian lama, seorang pemimpin yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang pemimpin yang telah melakukan banyak hal, mengerjakan banyak hal, seorang pemimpin yang memiliki karakter yang sangat baik, seorang pemimpin yang sangat berhasil. Tetapi sebagai manusia biasa seperti kita, Musa tidak lepas dari cacat dan celah dalam kehidupannya sebagai manusia yang berdosa. Kegagalan dan kesalahan dilakukan oleh Musa dan konsekuensi dari kesalahan dan kegagalannya dicatat di dalam Alkitab yang kita bahas pada hari ini. Semuanya ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita, baik sebagai seorang pemimpin maupun sebagai seorang pribadi, agar kita boleh belajar prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat, saya undang untuk kita boleh sama-sama bangkit berdiri dengan bersikap tegap. Kita mau bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat
untuk kita boleh mengucapkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan untuk boleh duduk kembali. Pada kesempatan hari ini, saya juga mengundang untuk kita boleh bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan nanti terakhir kita akan bersama-sama masuk di dalam doa Bapa kami. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami boleh bersyukur Bapa untuk firman yang sudah boleh dibagikan Bapa, dan biarlah firman itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kalau pada saat ini kami bersama-sama boleh datang menghadap hadirat-Mu, kami boleh sama-sama berdoa Bapa, dan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami teringat Bapa, khususnya untuk anak-anak youth kami, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti trial dan SSC yang akan datang. Kami mau minta Bapak agar Tuhan sendiri yang menolong persiapan mereka. Ada 3 anak-anak dari gereja kami, yaitu Jeremy, Nadra, dan Natalie, yang mau mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti ini Bapak. Pimpin sertai mereka Bapak, dan siapapun juga anak-anak yang harus mengikuti trial ini Bapak. Kami percaya Bapak, meskipun belajar yang memang pada saat ini tidak seperti biasanya Bapak, kadang-kadang kami harus datang ke sekolah dengan segala kekhawatiran, tapi kami percaya Bapak bahwa Engkau boleh menjaga setiap anak-anak kami Bapak, terutama mereka yang saat ini akan mengikuti trial Bapak. Sertai mereka di dalam apa yang mereka boleh persiapkan Bapak, agar kiranya Bapak mereka boleh menjadi berkat tidak hanya buat keluarga mereka, tapi terutama juga Bapak, mereka boleh bertumbuh dan menjadi anak yang takut akan Engkau saja Bapak. Bapak, kalau pada saat ini kami mau berdoa juga Bapak, khususnya untuk hamba Tuhan Bapak, siapapun Bapak yang dimanapun mereka boleh melayani, kami mau berdoa juga terutama juga untuk Pak Kasdi, untuk session di IRC juga Bapak, dan semua aktivis Bapak di IRC. Kau mau pimpin Bapak untuk Engkau saja yang memperlengkapi mereka semua Bapak. Kami percaya bahwa di dalam pelayanan adalah satu hal yang tidak mudah. Begitu banyak hal-hal yang mungkin harus dipikirkan, begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang memang kami rencanakan Bapak. Kami percaya Bapak, tangan kasih-Mu boleh menyertai setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan Bapak. Terutama kalau pada saat ini sendiri Bapak, kami juga tidak bisa melakukan aktivitas, kami tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan Bapak. Tapi kami percaya Bapak, melalui kesempatan ini, kami boleh belajar untuk tunduk kepadamu Bapak, untuk kami boleh dengar kepadamu, kami boleh mendengar suara-Mu Bapak. Pimpin dan sertai Bapak setiap anak-anak-Mu Bapak, di dalam mereka boleh melayani akan Engkau. Dan biarlah kiranya di dalam perlengkapan yang Kau boleh lengkapi Bapak, nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama, kami boleh menaikkan syukur kepadamu Bapak. Kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam tanah Putra-Mu Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kita semua saat ini diberikan waktu untuk kita boleh mengembalikan segala persembahan, segala pujian kepada Tuhan melalui persembahan syukur kepada Tuhan. Sebagai nats persembahan terambil dari Keluaran 35 ayat yang ke-21. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan, melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Di dalam tampilan layar kita sudah tercantum bank account daripada IRC. Saudara boleh mentransfernya, ataupun juga kita boleh memasukkan persembahan kita di dalam amplop, dan nanti kita boleh bawa pada waktu kita boleh bersama-sama datang kembali ke gereja. Kita boleh bersyukur kalau saat ini Tuhan masih pelihara kita. Terima kasih buat seluruh jemaat yang boleh memberikan melalui persembahan yang sudah boleh berjalan selama ini. Jemaat yang terkasih, kita boleh mengakhiri ibadah pada saat ini. Dan marilah kita mengingat akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melewati atau kita mengalami masa-masa sulit, yang menjadikan pengalaman itu sebagai keyakinan bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita di masa kini atau masa yang akan datang. Karena never once our God ever leave us on our own, because He is faithful. Standing on this mountain top, looking just how far we've come, knowing that for every step you are with us, kneeling on this battleground, seeing just how much you've done, knowing every victory was your power in us. Scars and struggles on the way, but with joy our hearts can say, yes, our hearts can say. Never once did we ever walk alone. Never once did
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembalikan segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam panggilan kita masing-masing, ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi jemaat sekalian dimanapun Anda berada dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Kiranya Anda semua senantiasa dalam anugerah dan berkat dari Tuhan, dan kita berjumpa lagi dalam kebaktian kita minggu depan. Tuhan memberkati. Faithful God, faithful God, all sufficient one, I worship you. Shalom, my peace, my strong deliverer, I worship you. Faithful God, faithful God, faithful God, all sufficient one, I worship you. Shalom, my peace, shalom, my peace, my strong deliverer, I lift you up. Faithful God, I lift you up. Faithful